selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar kembali ya, setelah 1 minggu kita melaksanakan PTS. Hari ini kita belajar kembali melalui pembelajaran online-nya. Untuk hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia ya. Nah, kalian boleh melihat bukunya pada halaman 31 ya. Itu materi hari ini adalah tentang kudapan khas Indonesia. Nah, kalian bisa lihat gambar pada buku kalian. Itu tema 3, kudapan khas Indonesia. Di situ ada beragam jenis-jenis kudapan ya. Nah, dari kata kudapan, ada yang tahu apa itu arti kudapan? Kudapan itu artinya cemilan ya, makanan ringan khas Indonesia, berarti khusus istimewa dari Indonesia ya, makanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Dilihat dari gambarnya ini masih tergolong dalam makanan tradisional. Jadi kudapan khusus dari Indonesia ya. Nah, di halaman 32 itu ada cerita Nesya bersama neneknya, Nenek Kartika. Di sini ayo menyimak, artinya kalian menyimak ya. Di sini ada sebuah wacana yang untuk dibacakan oleh guru ya. Teacher baca, kalian simak. Kenangan manis Nesya bersama Nenek Kartika. Siang itu sepulang dari sekolah, Nesya mencium bau harum dari dapur ibu. Rupanya ibu sedang membuat kue nagasari. Selain kue nagasari, ibu juga sering membuat kue serabi dan kue putu mayang. Semua resep kue tersebut didapat ibu dari Nenek Kartika, tetangganya ya. Nesya segera teringat saat ia kembali pertama kali berkunjung ke rumah Nenek Kartika 3 tahun yang lalu. Saat itu mereka disuguhi kue yang dinamai kue 8 jam. Unik sekali namanya ya. Nenek Kartika pun bercerita bahwa kue tersebut adalah kue khas dari Sumatera Selatan. Bahan utama untuk membuatnya sangat sederhana. Cukup dengan telur bebek, mentega, susu kental, gula pasir, dan bubuk vanili. Pada zaman dahulu, kue tersebut hanya disajikan kepada kaum bangsawan. Kue tersebut dinamai kue 8 jam karena harus dikukus selama 8 jam. Proses pembuatan yang memakan waktu lama itu menjadikan kue tersebut amat istimewa. Teksturnya lembut dan kenyal, rasanya legit dan nikmat. Sekarang kue itu bisa dinikmati siapa saja, tidak hanya kaum bangsawan. Namun kini semua tinggal kenangan, karena tahun yang lalu Nenek Kartika pindah ke Pekanbaru. Manisnya kue 8 jam buatan Nenek Kartika akan selalu menjadi kenangan manis Nesya. Nah, wacana itu tentang kudapan semua ya. Di sini ada kue serabi katanya. Itu siapa yang sudah pernah makan kue serabi? Nah ya, yang belum pernah makan kue serabi dan belum tahu kue serabi itu bagaimana bentuknya, lihat pada gambar 32 itu warna gambar yang pertama kuning dan hijau, itu namanya kue serabi ya. Ini namanya kue serabi. Kemudian ada lagi kue putu mayang. Ada lagi kue 8 jam. Nah, ternyata ya pada zaman dahulu kue 8 jam ini adalah kue yang istimewa karena hanya orang bangsawan, keturunan bangsawan saja yang boleh menyantapnya. Tapi sekarang tidak lagi, siapa saja boleh memakannya ya. Di situ ada beberapa kosakata baru ya, ada yang dicetak tebal warna pink ya, warna jambu. Itu ada kue serabi. Nah, kalian bisa lihat di kamus kecil kue serabi itu apa. Kemudian kue putu mayang, kemudian ada bangsawan ya, ada lagi dikukus, ada kata lembut. Nah, itu bisa dilihat artinya pada kamus kecil. Contohnya kue serabi. Kue serabi adalah makanan berbentuk bundar pipih berpori-pori ya, dibuat dari adonan tepung beras, air kelapa, dan ragi. Kemudian ada lagi tekstur. Tekstur itu artinya susunan bagian suatu benda. Kemudian ada lagi kata kenyal. Kenyal itu empuk ya, seperti bola karet. Itu beberapa kudapan khas Indonesia. Jadi kembali ke kue 8 jam tadi. Kue 8 jam adalah kudapan khas Sumatera Selatan ya.
Nah, selanjutnya halaman 34 itu ada juga percakapan tentang kudapan khas Indonesia ya. Wacana juga dibacakan untuk guru. Kalian masih menyimak ya. Di sini teacher akan membacakan percakapan dalam tampah bambu. Nah, ini percakapan antara berbagai macam kudapan khas Indonesia ya dari daerah-daerah lainnya. Halaman 34. Di dalam sebuah tampah bambu yang besar ada 6 macam kue. Mereka baru saja diletakkan di atas meja untuk menyambut tamu sebuah pesta. Hai Cenil, wah warnamu menarik sekali ya. Ada merah muda, kuning, hijau, dan muda, ujar ongol-ongol yang berwarna coklat. Terima kasih, tampil warna-warni memang keunggulanku. Wah, kita sama-sama menggunakan taburan kelapa ya, kata Cenil bersemangat. Hei, jangan lupakan aku. Aku juga punya taburan kelapa loh. Jadi kita bertiga sama, celetuk klepon yang berbentuk bulat dan berwarna hijau ya. Namamu siapa? Warnamu cerah sekali, tanya ongol-ongol kepada kue berbentuk seperti tabung dan terbungkus kulit yang terbuat dari telur dadar tipis berwarna kuning. Namaku Semar Mendem. Di balik kulitku ada beras ketan dan daging ayam. Jawab Semar Mendem. Hai Semar Mendem, bentukmu mirip dengan risol ya. Hanya saja kulit risol terbuat dari tepung dan biasanya berisi bihun. Oh iya, kenalkan namaku Wajik, kata kue berwarna coklat yang terbuat dari beras ketan. Ketika semua berbincang-bincang dengan seru, ada satu kue yang diam saja dan bersedih. Halo, siapa namamu? Mengapa kamu diam saja? Tanya Cenil dengan ramah. Aku Lupis, aku malu karena tidak secantik kalian semua, kata Lupis dengan sedih. Siapa bilang? Kamu juga punya taburan kelapa secantik aku. Cenil, ongol-ongol, kata klepon. Lupis, bentukmu segitiga, itu sangat unik loh, ujar Semar Mendem. Semua kue tradisional Indonesia itu unik dan menarik, jadi jangan bersedih ya Lupis. Nah, ini ada beberapa ya jenis-jenis kudapan yang ditaburin kelapa dan berasal dari bahan ketan ya. Ini percakapan antara kudapan-kudapan yang berasal dari Indonesia ya. Ada ongol-ongol, kemudian ada klepon, Cenil, Semar Mendem, Wajik, dan Lupis ya. Semuanya pernah mencoba menikmatinya? Kalau belum nanti boleh dicoba ya. Nah, ongol-ongol itu adalah kue yang berbentuk bulat, dia berwarna coklat ditaburin kelapa, kemudian ada klepon, ada warna hijau ya, diberi warna hijau, ada Cenil warna-warni merah, kuning, hijau, ada semua warnanya. Kemudian ada Semar Mendem ya, itu terbuat dari bahan ketan, isinya ketan dan daging ayam. Kemudian ada Wajik dan juga Lupis. Itu adalah contoh lain kudapan khas Indonesia ya. Kemudian lihat halaman 39, itu ada beberapa resep kue dadar gulung ya. Kemudian ada juga di halaman 43 itu jenis-jenis makanan kudapan khas Indonesia lainnya ya. Kemudian ada lumpia, ada awuk-awuk, ada kroket, ada lupis, kemudian ada juga Semar Mendem ya. Nah, itu jenis-jenis kudapan khas Indonesia. Ternyata banyak ya kudapan khas Indonesia. Semuanya enak-enak ya. Yang belum dan penasaran rasanya bagaimana, boleh dicoba ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Teacher mengenalkan berbagai macam kudapan khas Indonesia ya. Semoga semuanya paham dengan penjelasan teacher. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.